saudara, mari kita meninggikan nama Tuhan. Mari kita masyurkan nama Yesus. Mari kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Mari kita bertepuk tangan, mari tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Diberi kuasa, Raja mulia, menakluk musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berangkat. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menakluk musuh di bawah kakimu. Dan ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau beri kemenangan, ku bersorak berayaan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayaan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kami ucap syukur Tuhan, ada kuasa dalam nama-Mu. Oh, sungguh besar Kau, layak didirikan. Oh, yes, Lord. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berangkat. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berangkat. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya.
sebenarnya ada kuasa yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Suatu kami percaya pada Engkau Tuhan. Ada kuasa sebagai anak-anak Allah Tuhan. Suatu kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kami Tuhan. Apa yang kami ikat di bumi telah terikat Tuhan di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi telah terlepaskan di surga Tuhan. Kau Allah yang berkati setiap kami Tuhan. Ada perlindungan bersama-sama dengan kami Tuhan. So kami percaya menaruh iman kami Tuhan pada Engkau. Kami akan berdiri teguh Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami takkan takut Tuhan, sebab Kau beserta dengan kami Tuhan. Kami takkan goyah Bapa, sebab Kau menuntun setiap kami. You are matchless in grace and mercy. There is nowhere we can hide from Your love. You are steadfast, never failing. You are faithful. All creation is in all who You are. You're the healer of the sick and the broken. You are comfort for every heart that mourns. Our King, our Savior, forever. For eternity, we will sing Your Lord. For eternity, we will sing of all You've done. 'Cause we sing it, God lead us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. God lead us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between Your heart, it moves me compassion. There is life, there is healing, Your love. You're the Father, the Son, the Holy Spirit. For eternity, we will sing of all You done. We say, God lead us, and God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. God lead us, God for us. God lead us, God lead
and you lifted me up, and you lifted me up. Where there was death, you brought life, Lord. Where there was fear, you brought confidence, Lord. Just when I was afraid, you were with me. That you lifted me up, you lifted me up. Yes, Lord. Where there was hell, you brought life. Where there was fear, you brought confidence. Just when I was afraid, you were with me. And you lifted me up, and you lifted me up, and you lifted me up, and you lifted me up. We say, God lead us, and God for us, not we can come against, no one can stand between us, and God lead, yes Lord, God for us, hallelujah, oh, lead us, and God lead us, God for us, not we can come against, no one can stand between us, God lead us, God for us, not we can come against, no one can stand between us, not we can come against, no one can stand between us, not we can come against, no one can stand between us. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Suatu sukacita saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi tantangan yang besar, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa inilah masa-masa yang menantang iman kita untuk kita bisa melewati masa-masa yang saya sebut dengan masa-masa krisis. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita diguncangkan dengan virus corona yang membuat satu dampak yang besar, bahkan bagi kesehatan, bagi ekonomi, bagi bisnis, bahkan menimbulkan mungkin dari hidup kita ketakutan dan juga intimidasi di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa keadaan-keadaan ini adalah keadaan-keadaan yang memang menurut kita tidak baik. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa krisis seperti yang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu, judul khotbah saya pada hari ini adalah berjuang di masa krisis. Kita akan belajar dari kitab Roma 4 ayat 18 sampai 21. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu ada Alkitab di sana. Ayat 18 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim besar telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa
untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami bisa kembali datang kepada Tuhan, walaupun kami sedang mengalami masa-masa guncangan dalam hidup kami. Tapi kami percaya hari ini Tuhan, Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu, sehingga kami bisa melewati masa-masa ini dengan penuh kemenangan di dalam Kristus. Tutup tebus kami dengan kuasa Roh Kudus, biar Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman yang kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Yesus, kita semua orang percaya mengatakan amin. Ayat ini berbicara mengenai cerita Abraham. Sewaktu dia dipanggil oleh Tuhan, karena Tuhan mempunyai janji dalam hidupnya. Tetapi kalau kita lihat perjalanan hidup iman Abraham dimulai dari sebuah kenyataan yang mereka harus alami. Kita tahu Abraham pada saat itu sudah cukup berumur dan Sarah juga sudah tua. Justru di saat kenyataan seperti itu, Tuhan Allah berjanji bahwa keturunan Abraham ini keturunan seperti pasir di laut. Ada kenyataan yang Abraham dan Sarah alami, bahwa dia tidak mungkin punya keturunan. Tapi justru Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa keturunanmu akan dikatakan akan banyak seperti pasir di laut. Ada 3 hal yang kita akan belajar dari ayat ini, bahwa mengenai hal-hal yang sedang terjadi hari ini. Kita mau belajar dari kisah Abraham ini. Yang pertama, kita belajar bahwa kenyataan adalah bagian dari hidup kita. Dan kita tahu Abraham dan Sarah juga mengalami kenyataan hidup yang menurut ilmu kedokteran, menurut semua apapun yang bisa dipikirkan manusia, dia tidak mungkin mempunyai seorang anak, bahkan apalagi keturunan yang besar. Itulah kenyataan yang Abraham dan Sarah hadapi. Nah, dalam hidup kita saat ini mungkin sama juga. Kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang sedang kita alami hari ini. Saya mendengar bahkan dalam bisnis terjadi sebuah omset penurunan yang tajam, dan juga tagihan-tagihan yang sulit untuk ditagih, ketakutan-ketakutan, intimidasi masa depan, kekhawatiran, dan pekerja-pekerja yang bahkan sudah ada yang mulai 15 hari kerja dalam 1 bulan. Karena keadaan ini adalah kenyataan-kenyataan yang kita alami saat ini. Sama seperti Abraham pada saat itu juga mengalami kenyataan-kenyataan hidup yang mereka alami. Kita melihat pada saat ini semua kenyataan-kenyataan ini bisa membuat iman percaya kita menjadi mati. Kenyataan-kenyataan ini juga bisa membuat kita menjadi takut. Apa kemudian yang terjadi di masa depan? Dan satu hal yang saya mau katakan pada hari ini, iman Abraham dimulai dari sebuah kenyataan yang menurut manusia ia tidak mungkin mempunyai seorang anak. Mari kita belajar, kita tidak marah dengan kenyataan yang ada. Kita tidak menjadi kecewa dengan kenyataan yang ada. Abraham memulai hidupnya mencapai iman-iman yang besar, mencapai hal yang besar karena dimulai dari kenyataan-kenyataan yang dia alami. Jadikan kenyataan itu menjadi teman bagi kita. Tetapi kenyataan-kenyataan ini tidak membuat Abraham menjadi lemah, tapi karena dia tahu Tuhan mempunyai janji buat dia. Firman Tuhan mengatakan di ayat ini dikatakan bahwa iman Abraham tidak menjadi lemah, bahkan dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Dikatakan Abraham memutuskan untuk percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup hanya dengan kenyataan saja yang kita alami, kenyataan itu bisa membuat kita takut, kenyataan bisa membuat kita menjadi lemah. Tapi Abraham akan mengajarkan kepada kita, kenyataan plus iman akan menghasilkan keputusan yang penuh dengan hikmat. Abraham tahu kenyataannya dia tidak mungkin punya anak, tetapi iman janji Allah membuat dia mempunyai iman dan dia mengambil keputusan.
untuk dia tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Hari ini kita sedang menghadapi masa-masa itu, kenyataan-kenyataan sekeliling kita yang begitu mengkhawatirkan kita, kenyataan sekeliling kita yang membuat kita menjadi takut, kenyataan sekeliling kita yang membuat sepertinya kita tidak ada dasar untuk percaya lagi. Kita nggak tahu 1 bulan ke depan apa yang terjadi. Keadaan-keadaan yang sekitar semakin mengkhawatirkan, yang semakin menakutkan kita. Tetapi kita belajar dari Abraham bahwa kenyataan plus iman akan menghasilkan keputusan yang didasari hikmat dari Tuhan. Dan Abraham mengalami itu. Jadi yang pertama kita belajar untuk menerima kenyataan yang kita alami hari ini. Bahwa ini kenyataan yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita atur, tidak bisa kita seperti kita mencoba untuk mengatur semuanya seperti apa kita mau. Tidak bisa, ini kenyataan yang sedang terjadi. Yang kedua, bagaimana kita bisa melalui masa krisis ini? Dikatakan kita belajar untuk mengerti bahwa ketidakpercayaan adalah musuh kita. Kita lihat di ayat 18, 19 dan 20 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, yang telah difirman demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira 100 tahun, bahwa ia rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat oleh imannya dan ia memuliakan Allah. Saya tahu setiap hidup kita ada banyak janji Allah yang kita perlu pegang hari ini. Abraham mengatakan terhadap janji Allah ada banyak janji yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Abraham tahu dia menghadapi kenyataan yang sulit, tapi dia memutuskan untuk percaya kepada janji Tuhan. Dia tidak memutuskan untuk bimbang hatinya. Ia tidak memutuskan untuk tidak percaya. Situasi hari ini, apa yang terjadi saat ini dalam hidup kita, mari kita melihat kepada janji Allah. Dan seperti yang dikatakan terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang dan tidak menjadi tidak percaya. Ketidakpercayaan adalah musuh iman. Apapun sekeliling kita boleh terjadi, tetapi Abraham tahu satu hal yang dia harus pegang. Dia harus memegang dan percaya kepada janji Allah. Walaupun kenyataan-kenyataannya sepertinya tidak mungkin, tidak ada dasar. Bahkan dikatakan dia berjuang menjadi lemah. Umurnya sudah 100 tahun, tidak mungkin dia akan punya anak. Saudara bisa bayangkan kalau dikatakan tidak ada dasar untuk berapa, artinya seperti yang mungkin kita alami, sepertinya kita nggak tahu apa yang terjadi. Semuanya hal yang sulit sedang terjadi. Hal-hal yang kita tidak prediksi sedang terjadi. Hal-hal yang dimana kita seperti semuanya planning yang bagus seperti dalam sekejap itu semuanya hilang. Kita melihat sepertinya tidak ada harapan. Kalau orang nggak punya harapan, dia seperti nggak punya pegangan. Dia sudah seperti ada dalam gelombang laut. Dia tetap ombang-ambing. Tapi Abraham seperti Abraham memutuskan dia tidak bimbang dan percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa saat ini saat yang mungkin sulit untuk berharap, tapi percaya ini Tuhan mempunyai janji-janji dalam hidup kita. Pegang janji Tuhan dan percaya kepada janji itu. Kita tidak memutuskan untuk bimbang, tapi memutuskan untuk kita tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Yang ketiga, bagaimana bisa melampaui berjuang di masa krisis ini? Saudara dan saya harus percaya God is able. Tuhan sanggup. Ayat 21 mengatakan Abraham dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Apakah kita punya keyakinan bahwa Allah berkuasa dan sanggup? Allah tidak hanya sanggup, dia dikatakan dia mempunyai resources, dia punya kuasa, dia bisa lakukan, sanggup untuk lakukan pekerjaan yang tidak mungkin dalam hidup kita. Abraham dengan penuh keyakinan. Di situasi hari-hari ini mari kita bangkitkan keyakinan kita bahwa Allah sanggup.
Dan beberapa hari yang lalu, tanggal 16 kemarin, ada seorang teman saya yang bekerja di sebuah hotel di luar Pulau Bali. Saat ini dia sedang dalam proses in charge. Dia adalah financial controller, dan karena GM-nya mau pindah, dia menjadi GM in charge. Dan sudah tahu akibat dari Singapura telah menutup semua orang-orang yang masuk sana, dan itu membuat okupansi dari tempat hotelnya dan dia ada di sana 0%. Beberapa hari yang lalu dia telepon saya, dia mengatakan dia begitu stres, dia bingung bagaimana menggaji karyawannya, bagaimana keuangannya, bagaimana masa depannya, dan bagaimana tanggung jawab yang besar di masa sulit di mana hotel ini sedang mengalami masa krisis. Dan pada saat itu kita berdoa bersama-sama, dan 3 hari kemudian dia menghubungi saya dan mengatakan ada sesuatu yang Tuhan lakukan, sesuatu yang besar dalam hidupnya, bahwa waktu dia tidak menyangka, tidak berharap, bahwa ternyata dia menerima satu insentif tahunan yang sebenarnya dia sudah tidak berharap, dan itu diberikan kepada dia. Itulah favor. Allah sanggup, God is able. Saya percaya hari-hari ini sepertinya tidak mungkin ada perkembangan yang bagus, tapi percaya ini, God is able. Tuhan sanggup. Mari kita bangun keyakinan kita bahwa Allah sanggup. Walaupun sepertinya itu tidak mungkin, Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dia adalah sumber hidup kita. Dia menjadikan itu ada favor, ada kemurahan, berkat dalam hidup kita. Dia melepaskan semua dalam hidup kita di masa-masa krisis hari ini. Mari kita percaya Tuhan sanggup melakukan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari ini mari kita siapkan hati kita untuk berjuang di masa krisis. Kita percaya bahwa kenyataan yang kita alami adalah kenyataan yang kita harus hadapi, dan kita belajar, kita mempercayai Tuhan walaupun tidak ada dasar untuk percaya, dan terhadap janji Allah. Kita percaya Allah memiliki banyak janji dan berita yang akan ditepati di masa krisis ini, dan kita juga percaya God is able. Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya percaya kita semua sebagai manusia tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kita tahu bahwa seperti Allah menjanjikan kepada Abraham, dan Abraham memegang janji itu, Allah juga mau kita memegang janjinya di dalam hidup kita, sehingga dia mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan, di masa di mana kenyataan-kenyataan mengelilingi kami dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengajar kami untuk kami menjadikan kenyataan ini Tuhan, seperti Abraham, di mana dia mencapai iman yang besar. Tuhan menggenapi iman yang besar karena kenyataan-kenyataan yang mengelilingi Abraham seperti itu tidak ada jalan. Tapi kami percaya hari ini Engkau menyediakan jalan, karena kami memutuskan untuk percaya walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Kami memutuskan, setiap kami pun memutuskan untuk percaya kepada Engkau, dan kami yakin Tuhan, kami berkeyakinan God is able. Allah sanggup melakukan. Kau berdoa untuk favor, kami lepaskan favor, kemurahan, berkat Tuhan menyertai kami semua di dalam bisnis kami, dalam kesehatan kami. Bahkan jika saudara saat ini mungkin saudara terdiagnosa positif, aku percaya Tuhan melepaskan favor kesembuhan dalam hidupmu. Kami berdoa hari ini Tuhan, keluarga kami penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami tidak harus takut Tuhan, karena Engkaulah pertolongan kami. Engkau sumber pertolongan kami yang tidak pernah terlelam, tidak pernah tertidur. Engkau yang menjaga untuk kami tidak goyah kemanapun kami pergi. Engkau memberkati, memimpin kami keluar masuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami melepaskan hari ini new sesuatu yang baru dalam hidup kami Tuhan. Kami mempercayai janji Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Bapa, diberkatilah Engkau Tuhan, dan kami menerima favor, kemurahan, berkat Tuhan dalam hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kita semua mengatakan amin.
Tuhan, kami bersyukur pada hari ini buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan apa yang sudah dilakukan oleh Abraham, meskipun dalam situasi yang sulit, bahkan tidak ada dasar untuk percaya, namun karena janji-Mu ya dan amin, dia tetap percaya dan memegang teguh janji-Mu sampai menjadi kenyataan. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur mereka kepada Engkau, mereka terus menabung, mereka terus memberikan persembahan mereka, bahkan persepuluhan mereka kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, bahwa di masa-masa sulit ini, kami tetap yakin dan percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya dan berharap, tetapi janji-Mu ya dan amin, bahwa Engkau Allah yang terus-menerus memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita minta hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa, kami memberkati bangsa kami, melindungi bangsa kami dengan curahan anugerah, kemurahan, favor. Berkati bangsa ini Tuhan, di situasi-situasi hari ini yang terjadi favor, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berkati Presiden kami dan seluruh pemerintahan. Kami berdoa Tuhan dengan bersatu hati, bersama-sama perlindungan-Mu menyertai mereka, hikmat-Mu menyertai Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus memimpin bangsa kami dengan kebaikan dan kemurahan. Kau memberkati setiap kami jemaat Tuhan, orang-orang percaya, untuk kami bisa berjalan terus memegang setiap janji Tuhan. Kau selalu menyertai kami di saat apapun. Sekali lagi kami berkata favor, kemurahan, kebaikan Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Kami melihat favor dalam bisnis kami, dalam keluarga kami, kesehatan kami, anak-anak kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, keuangan kami, dalam semua area hidup kami Tuhan. Kami melihat favor Tuhan turun atas kami Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, mari angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau, Tuhan memberkati engkau, menganugerahkan kasih karunia dan anugerahnya padamu untuk tidak takut menghadapi apapun, karena darah Yesus
dosa, sakit penyakitmu, pemberontakan, untuk kemiskinan, semua telah tebus oleh darah Yesus. Mari terimalah berkat Tuhan hari ini, dan terimalah hari ini kekuasaan, kemampuan untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan janji-janji-Nya. Dan kau mengatakan, aku yakin God is able, Tuhan sanggup memimpin hidup. Diberkatilah engkau, semua diberkatilah engkau. Engkau tidak akan menjadi hidup, menjadi terang bagi dirimu sendiri. Engkau akan terang bagi bangsa baik orang lain yang membutuhkan engkau pada hari itu. Engkau akan berkatakan iman kepada mereka. Engkau akan menghibur mereka. Engkau akan memberikan kata-kata kekuatan kepada mereka yang menghidupkan iman yang baru di dalam hidup mereka. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara tubuh, jiwa dan roh, dan terimalah sukacita daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua mengatakan amin. Tuhan memberkati.